Desa Sukadana terletak agak jauh dari jalan raya besar, diapit oleh sawah luas dan kebun pisang yang tumbuh liar di pinggiran sungai kecil. Saat pagi, kabut tipis sering menggantung di atas pematang, dan suara ayam bersahutan dari arah rumah-rumah kayu. Di sanalah Mang Ubay tinggal bersama istrinya, Yuni, di sebuah rumah sederhana berdinding papan yang mulai kusam dimakan usia. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, Mang Ubay sudah sibuk mendorong gerobak somainya yang terbuat dari kayu pinus. Roda besinya berdecit pelan saat melewati jalanan berbatu di ganggang desa. Suaranya khas, setiap orang di Sukadana sudah hafal bunyi roda dan kentongan kecil yang dipukul-pukul. Namun, belakangan, suara itu jarang ditanggapi orang. Sudah hampir 3 bulan, dagangan Mang Ubay sepi. Kadang satu hari cuma laku 10 porsi, kadang malah hanya 5 porsi. Ia tetap sabar, tetap keliling dari ujung dusun sampai pasar kecil di dekat jembatan bambu. Sore hari, gerobaknya sering pulang dengan bumbu kacang yang masih setengah penuh. Di rumah, Yuni menunggu. Wanita itu rajin dan lembut, tapi wajahnya mulai sering terlihat cemas. Setiap kali suaminya datang mendorong gerobak dengan langkah lelah, Yuni selalu berusaha menyambut dengan senyum, meski dalam hati ada rasa khawatir yang sulit disembunyikan. "Gimana, Bang?" "Alhamdulillah, 7 porsi, sisanya buat makan sendiri," jawab Mang Ubay pelan sambil menaruh gerobak di teras. Malam-malam, mereka sering diisi dengan obrolan kecil di dapur. Yuni membuat teh panas, sementara Ubay duduk di kursi bambu memandangi langit-langit rumah. "Aku tuh cuman pengen rezeki yang lancar, Yun. Nggak minta kaya, cuma biar cukup aja buat makan, bayar listrik, sama nabung dikit," katanya lirih. Yuni tersenyum tipis. "Insya Allah, Kang. Tuhan pasti lihat usaha Akang. Mungkin lagi diuji dulu." Mereka berdua belum dikaruniai anak, meski sudah menikah hampir 7 tahun. Yuni sering menangis diam-diam di mushola kecil belakang rumah, berdoa agar diberi keturunan atau setidaknya diberi rezeki yang lebih baik. Namun tak pernah sekalipun mereka mengeluh di depan orang lain. Tetangga mereka, Bu Titik, sering datang membantu menjemur pakaian atau ngobrol di sore hari. Bu Titik ini tipikal warga desa yang cerewet, tapi hatinya baik. "Ubay itu sebenarnya rajin banget ya, Yun. Tapi kok dagangannya makin sepi, padahal dulu kan tiap sore orang ngantri," katanya sambil mengipas diri pakai tudung saji. Yuni mengangguk pelan. "Iya, Bu. Mungkin karena sekarang banyak yang jualan somai di pasar. Saingannya makin banyak." "Iya sih. Tapi aku rasa bukan cuma soal saingan, Yun. Kadang rezeki orang itu ada masa pasang surutnya," ujar Bu Titik. Suaranya seperti ingin menghibur. Di sisi lain, Pak Dedi, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan kebun pisang, kadang ikut menasihati Mang Ubay saat berpapasan di jalan. "Ubay, coba deh kamu pindah jalur jualan ke arah pasar Karangasih. Katanya di sana ramai anak sekolah. Siapa tahu lebih laku." "Iya, Pak. Mau saya coba besok," jawab Ubay sopan. Walau dalam hati ia tahu jarak ke Karangasih terlalu jauh untuk didorong tiap hari. Hari-hari berlalu seperti itu saja. Pagi jualan, sore pulang dengan sisa. Malamnya berdoa dan menghitung uang receh di kaleng kecil. Tapi meski serba kekurangan, rumah mereka tak pernah kosong dari tawa kecil dan doa yang tulus. Suatu sore, selepas asar, langit Sukadana mendung tipis. Ubay baru saja pulang dari pasar, tapi roda gerobaknya terasa makin berat. Ia memutuskan lewat jalan pintas di belakang rumah Pak Dedi, melewati kebun pisang yang jarang dilalui orang. Jalan setapak itu sempit, diapit semak dan pepohonan pisang yang daunnya bergesekan
tertiup angin. Ubay berjalan pelan. Di bawah rindangnya daun pisang, udara terasa lebih lembab, dan suara jangkrik mulai muncul. Saat melewati tikungan kecil dekat sungai, telinganya menangkap suara samar, seperti tangisan anak kecil. Ia berhenti. Diam sejenak. Suara itu terdengar lagi, pelan tapi jelas. Bukan tangis keras, tapi seperti rengekan tertahan dari arah rumpun pisang di sisi kanan. "Anak siapa ya?" gumamnya pelan. Ia mendekat perlahan, menyingkap daun pisang besar yang basah. Di sana, di atas tanah lembab, duduk seorang anak laki-laki, kira-kira umur 5 tahun. Rambutnya hitam, matanya besar, dan kulitnya bersih. Ia mengenakan kaos polos dan celana pendek yang masih bersih, seperti baru dicuci. "Nak, kamu kenapa? Ngapain di sini?" tanya Ubay hati-hati. Anak itu menatapnya tanpa menjawab, hanya menunduk, mengusap mata dengan punggung tangan kecilnya. Ubay mendekat sedikit dan jongkok di depannya. "Namamu siapa?" "Seto," jawab anak itu lirih. "Kamu tinggal di mana?" Anak itu menggeleng pelan. "Enggak tahu, Mang." Nada suaranya membuat hati Ubay terasa diremas. Ia menoleh ke sekitar. Tidak ada siapapun di sana, hanya suara angin dan air sungai kecil yang mengalir pelan. Ia menunggu beberapa saat, barangkali ada orang tua anak itu menyusul. Tapi sampai beberapa menit, tak ada siapapun muncul. Akhirnya, dengan rasa kasihan yang besar, ia mengambil sebungkus somai dari gerobak dan memberikannya. "Kamu lapar? Nih, makan dulu ya. Nanti Mamang antar pulang." Anak itu menerima dan langsung makan dengan lahap, seperti belum makan seharian. Melihat itu, Ubay menghela napas panjang. Ia ragu untuk membawa anak itu pulang, tapi meninggalkannya juga tidak tega. Hari sudah mulai gelap, suara azan maghrib sayup-sayup terdengar dari surau desa. "Ya sudah, Nak, kamu ikut Mamang dulu ya, nanti kita cari orang tuamu," katanya akhirnya. Anak itu mengangguk pelan, lalu berjalan di samping Ubay. Langkahnya ringan, hampir tak terdengar, seolah tanah tak bereaksi pada pijakannya. Tapi Ubay tak menyadarinya. Ia hanya merasa aneh, karena anak itu tak terlihat kotor sama sekali, padahal duduk di tanah lembab. Sepanjang jalan menuju rumah, langit makin gelap, dan gerimis mulai turun. Di kejauhan, lampu rumah kecil mereka mulai tampak. Yuni yang sedang menjemur baju di teras menatap heran saat suaminya datang sambil menggandeng anak kecil. "Loh Kang, itu siapa?" "Nggak tahu Yun, aku nemu di kebun pisang. Katanya namanya Seto. Nggak tahu rumahnya di mana." "Astagfirullah, kasihan banget. Udah maghrib lagi." Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah mereka duga. Yuni menyiapkan makan untuk anak itu. Dan setelah makan, Seto duduk diam di pojokan ruang tamu sambil memeluk lutut. Tatapannya kosong, tapi lembut. Di luar rumah, suara anjing Pak Dedi menggonggong keras ke arah halaman belakang tanpa sebab yang jelas. Ubay menutup jendela, menatap anak itu sekilas, lalu berbisik pada Yuni. "Entah kenapa, aku ngerasa anak ini bukan anak sembarangan, Yun." Yuni tak menjawab. Ia hanya menatap Seto yang kini menatap balik dengan senyum samar di wajah mungilnya. Malam pertama Seto di rumah kecil Mang Ubay terasa tenang tapi janggal. Setelah makan malam, anak itu tertidur cepat di tikar dekat dapur. Yuni menutup tubuhnya dengan kain sarung, lalu berbisik pada suaminya. "Kasihan ya Kang, badannya kurus, tapi bajunya bersih banget loh. Kayak baru disetrika." "Iya, itu juga yang bikin aku heran. Masa anak sekecil itu sendirian di kebun pisang?" jawab Ubay pelan sambil menatap lampu minyak yang berayun karena angin.
Hujan masih turun rintik-rintik di luar. Sesekali terdengar suara gemericik air dari genting bambu yang bocor. Anjing Pak Dedi menggonggong lagi. Kali ini suaranya panjang dan berat, seperti menyalak ke sesuatu yang tak kelihatan. Yuni menatap ke arah jendela. Kenapa ya anjing itu dari tadi nggak berhenti? Ubay hanya menggeleng. Mungkin mencium musang. Sudahlah, tidur aja dulu. Namun malam itu, Yuni susah terlelap. Entah kenapa udara di rumah terasa agak dingin, padahal pintu sudah ditutup rapat. Ia menatap arah dapur, melihat sosok kecil Seto tidur miring, wajahnya tenang sekali. Di sisi lain, lampu minyak seolah meredup setiap kali Yuni memejamkan mata. Pagi harinya, suasana kembali seperti biasa. Matahari cerah, ayam berkokok, dan suara ibu-ibu di sumur belakang terdengar riuh. Yuni bangun lebih awal menyiapkan adonan somai, sementara Mang Ubay memeriksa gerobaknya yang mulai berkarat. Seto duduk diam di kursi bambu, memandangi mereka. "Kamu udah sarapan toh?" tanya Yuni. Anak itu mengangguk pelan. "Udah, Bi. Tadi makannya apa?" "Nasi sama lauk yang dipanci," jawabnya polos. Yuni mengerutkan dahi. Ia yakin tadi belum menanak nasi pagi itu. Tapi ia hanya tersenyum samar, mengira mungkin anak itu salah bicara. Siangnya, Ubay mulai keliling jualan. Seto ingin ikut, tapi Ubay melarang. "Kamu di rumah aja ya, To. Bibik sendirian." Anak itu menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. "Baik, Mang." Tapi saat Ubay sudah mendorong gerobak ke gang depan, ia menoleh sekilas dan melihat, entah halusinasi atau bukan, bayangan anak kecil berlari kecil di belakangnya. Ia menatap lama, tapi tak ada siapapun di sana. Hari itu, dagangan Ubay hanya laku sedikit. Tapi ada satu hal yang membuatnya heran. Bumbu kacang yang biasanya cepat basi karena lembab, hari itu terasa lebih kental dan harum, padahal ia tak menambah bahan apapun. "Aneh," gumamnya sambil mengaduk panci kecil. "Rasanya kayak lebih gurih." Malam, angin dari arah kebun pisang bertiup kencang. Dedaunan berdesir, suara bambu bergesekan, menimbulkan bunyi lirih seperti seseorang berbisik jauh di luar rumah. Saat itu Yuni sedang menjemur pakaian di dapur belakang karena cuaca siang tadi mendung. Ia menjemur baju Seto juga, kaos putih dan celana pendek yang selalu sama dipakainya setiap hari. Beberapa jam kemudian, saat ia ingin mengangkat jemuran, semua pakaian masih lembab kecuali milik Seto. Kering sempurna, bahkan terasa hangat, seolah baru dijemur di bawah terik matahari. "Aneh," bisik Yuni. Ia memegang baju itu lama. Tidak ada bau apek, tidak juga bau sabun, hanya harum samar seperti daun pisang segar. Hari berganti, seminggu sudah anak itu tinggal bersama mereka. Meski belum jelas siapa orang tuanya, Mang Ubay dan Yuni mulai terbiasa dengan kehadirannya. Seto sopan, tidak banyak bicara, tapi selalu membantu dengan caranya sendiri. Pernah suatu pagi, saat Ubay terlambat bangun, ia menemukan bahan-bahan somai sudah siap di dapur, padahal Yuni belum menyentuh apapun. "Kamu yang bantu toh?" Anak itu mengangguk pelan sambil menatap lantai. "Kapan kamu nyiapinnya?" "Tadi, waktu Bibik tidur." Ubay dan Yuni berpandangan. Ada rasa heran, tapi juga terharu. Anak sekecil itu begitu perhatian. Hari itu Ubay mengajak Seto ikut jualan. Ia pikir mungkin anak itu bosan di rumah terus. Gerobak didorong menyusuri jalan desa. Orang-orang menatap heran melihat Ubay dengan anak kecil di sampingnya. Beberapa pembeli mulai mampir. "Wah, sekarang jualannya sama anak ya, Bay?" tanya Bu Titik yang membeli 2 bungkus. "Iya, Bu.
Ini anak nyasar, saya bawa pulang dulu sementara. Kasihan ya, namanya siapa? Seto. Somainya sekarang kok enak banget, Bay. Bumbunya gurih, nggak kayak biasanya. Kamu ganti resep? Ubay tertawa kecil. Nggak, Bu. Sama aja kok. Hari itu untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, somainya habis sebelum sore. Ubay pulang dengan hati berbunga-bunga. Tapi satu hal mengganjal pikirannya. Saat ia melayani pembeli, beberapa orang sama sekali tak menoleh ke arah Seto. Padahal anak itu berdiri di sebelah gerobak. Bahkan saat Ubay bilang, "Ini anak saya bantu jualan." Pembeli hanya mengangguk kosong, seolah tak melihat siapa-siapa. Malamnya, Yuni menceritakan hal yang sama. "Tadi Pak Dedi mampir, katanya sekarang somai kamu makin enak. Tapi, waktu aku bilang kamu jualannya sama anak kecil, dia malah bingung. Katanya, emang iya, Ubay bawa anak?" "Loh, padahal Seto selalu di sampingku, Bu Titik juga lihat," sahut Ubay cepat. "Aku juga heran. Katanya, yang dia lihat cuman kamu sendirian, Kang." Suasana hening sejenak. Hanya suara malam dan angin dari arah kebun pisang. Yuni menatap ke arah luar jendela. Di sana, di bawah cahaya rembulan setengah, terlihat sosok kecil duduk di depan rumah. Seto. Ia menatap jauh ke arah kebun pisang. Diam, tak bergerak. "Toh," panggil Yuni pelan. Anak itu menoleh, lalu tersenyum. "Bibik ngantuk ya? Tidur aja dulu. Seto, jaga rumah." Kalimat itu lembut, tapi entah kenapa membuat Yuni merinding. Ia masuk ke kamar, memeluk lengan suaminya dan berbisik, "Kang, aku ngerasa anak itu ada sesuatu. Matanya kayak bukan mata anak kecil biasa." "Shh, jangan ngomong gitu. Dia baik kok, Yun. Lagian, kalau bukan karena dia, mungkin dagangan kita nggak akan habis tadi." Yuni mengangguk, meski dalam hati tetap tak tenang. Di luar, angin malam kembali berembus membawa suara lirih dari arah kebun pisang. Suara seperti seseorang memanggil, pelan dan serak, "Seto, Seto." Namun anak itu tetap duduk tenang, menatap ke arah sumber suara, dan hanya berkata, pelan, "Belum saatnya, Bu." Sejak malam itu, banyak hal kecil mulai terasa janggal di rumah mereka. Setiap kali Yuni memasak, bumbu yang ia racik selalu terasa pas, meski ia tidak menakar apapun. Kadang, saat ia lupa menutup jendela sebelum hujan, ternyata tak ada setetes air pun masuk ke dalam. Dan setiap hari, somainya selalu cepat habis, meski belum keliling jauh. "Rezeki kita mulai lancar lagi," kata Yuni suatu pagi sambil tersenyum. Ubay mengangguk, tapi pikirannya melayang. Ia teringat wajah Seto yang sering duduk di depan rumah setiap malam, menatap arah kebun pisang yang seolah menyimpan rahasia. Ada sesuatu yang belum ia pahami. Sesuatu yang membuat dada Ubay sesekali berdebar tanpa sebab. Di hatinya muncul pertanyaan, siapa sebenarnya anak kecil yang muncul dari antara pohon pisang itu? Dan mengapa keberadaannya membawa keberuntungan, tapi juga rasa dingin yang tak bisa dijelaskan? Sudah hampir 2 minggu sejak Mang Ubay membawa anak kecil itu pulang dari kebun pisang. Kini, rumah sederhana mereka terasa lebih hidup. Ada tawa, ada suara langkah kecil di lantai papan setiap pagi. Bahkan Yuni yang awalnya canggung mulai terbiasa mendengar suara lembut Seto memanggilnya Bibik sambil membantu mengupas kentang untuk bahan somai. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Suatu malam, Yuni sedang mencuci piring di dapur ketika mendengar suara pelan dari luar, seperti langkah seseorang di tanah becek.
Ia menengok melalui jendela kecil, tapi yang tampak hanya gelap dan barisan pohon pisang di kejauhan. Saat ia menatap lebih lama, sekilas terlihat bayangan tinggi lewat di antara batang pisang. Tak jelas bentuknya, tapi seperti sosok wanita berambut panjang, mengenakan kain panjang yang menjuntai ke tanah. Yuni terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia memejamkan mata sejenak, berusaha berpikir logis. Mungkin hanya bayangan pohon tertiup angin. Namun, sejak malam itu, ia mulai sulit tidur. Setiap kali matanya terpejam, suara lembut terdengar dari luar rumah, samar seperti bisikan. "Seto, pulang, nak." Dan anehnya, anjing Pak Dedi selalu menggonggong tiap kali suara itu muncul, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia. Pagi harinya, Yuni menceritakan hal itu pada suaminya. "Kang, semalam aku dengar suara orang manggil nama Seto dari arah kebun pisang. Sumpah, itu bukan mimpi." Ubay menghentikan tangannya yang sedang memotong tahu. "Kamu yakin bukan suara orang lewat?" "Enggak, Bang. Aku dengar jelas, lembut banget, kayak suara perempuan. Mungkin orang yang lewat nyari anaknya. Tapi suaranya gimana ya? Enggak kayak orang biasa. Kayak jauh tapi dekat, gema, gitu." Ubay menarik napas panjang. "Sudahlah Yun, jangan terlalu dipikirin. Mungkin cuman halusinasi karena kamu capek." Namun, Yuni tahu yang ia dengar bukan halusinasi. Hari-hari berikutnya, dagangan somai Mang Ubay makin laris. Orang-orang di desa mulai membicarakannya. "Somai Ubay sekarang enak banget ya. Aku sampai ngantri," kata Bu Titik suatu pagi di warung depan musola. "Iya, aku juga heran," sahut Pak Dedi. "Padahal dulu mah bumbunya sering keasinan." "Hehehe, mungkin udah ganti resep kali. Atau mungkin anak kecil yang bantu dia itu dari tempat lain," timpal seseorang setengah berbisik. Ucapan itu membuat Bu Titik spontan menoleh. "Maksudnya gimana Pak Dedi?" Nggak tahu juga. Cuma aneh aja. Tiap sore aku lihat Ubay jualan sendirian, tapi kata orang katanya dia bawa anak kecil. Aku nggak pernah lihat tuh." Bu Titik terdiam. Ia ingat pernah melihat anak kecil mirip Seto duduk di depan rumah Ubay suatu sore, tapi hanya sekali itu saja. Setelahnya, tiap ia lewat, yang terlihat hanya gerobak dan Ubay sendirian. Malamnya, Bu Titik cerita pada Yuni saat mereka bertemu di sumur belakang. "Yun, aku mau nanya, anak kecil yang kamu asuh itu masih di rumah kan?" "Masih, Bu. Kenapa?" "Aku sering lewat depan rumahmu, tapi kok yang kelihatan cuma kamu sama Ubay aja. Gak pernah lihat anak itu lagi." Yuni hanya tersenyum kaku. "Iya, Bu. Mungkin pas Ibu lewat, Seto lagi di belakang." Suatu sore, Ubay mengajak Seto ikut jualan lagi. Kali ini, anak itu tampak gembira sekali. Ia berjalan di samping gerobak, sesekali membantu memberikan bungkus plastik ke pembeli. Namun Ubay memperhatikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa pembeli tidak menoleh sama sekali ke arah Seto, meski anak itu jelas berdiri di samping mereka. Ada pula ibu-ibu yang tiba-tiba berkata, "Bay, kok kamu ngomong sendiri?" Padahal Ubay sedang bertanya pada Seto. Ia langsung gugup dan menutupi. Enggak, Bu. Saya cuma ngomong sama diri sendiri." Hari itu, meski sedikit terganggu oleh perasaan aneh, dagangannya kembali habis sebelum maghrib. Saat pulang, Seto memegang tangan Ubay dan berkata dengan suara pelan, "Mang, nanti kalau aku udah nggak ada, jualannya tetap laku ya? Soalnya ibu sama bapak bakal senang lihat mamang nggak susah lagi." Ubay berhenti mendorong gerobak. "Kamu ngomong apa toh?"
kamu mau kemana?" Anak itu menatap langit yang mulai gelap. "Kalau ibu udah datang, aku harus pulang." "Ibu siapa?" "Ibu yang dulu, dari kebun pisang." Hati Ubay bergetar aneh. Ia mencoba tersenyum, meski dadanya mulai terasa berat. "Kamu ngomong aneh aja toh. Udah, yuk pulang. Bibik pasti nunggu." Malam itu, Yuni kembali melihat Seto duduk di depan rumah, menatap arah kebun pisang. Bulan setengah menggantung di langit, cahayanya jatuh ke wajah anak itu, membuat kulitnya tampak sedikit pucat keperakan. Yuni menghampiri dan duduk di sebelahnya. "Kamu kenapa toh?" "Kebun pisangnya cantik ya, Bi?" "Iya, tapi malam-malam gini jangan ke sana. Banyak ular." "Enggak, Bi. Di sana enggak ada ular. Ada ibu sama bapak." Yuni menelan ludah. "Ibu sama bapak kamu?" Anak itu mengangguk. Matanya tetap menatap lurus. "Iya, mereka sering datang, tapi belum boleh nyamperin aku." "Siapa yang bilang belum boleh?" "Ibu." Katanya, "Kalau Mamang dan Bibik udah bahagia, baru aku boleh pulang." Yuni menatap wajah Seto yang tersenyum tipis, lalu entah kenapa dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. Ada perasaan aneh, seolah anak itu benar-benar tulus, tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Keesokan harinya, Ubay bercerita bahwa ia bermimpi aneh semalam. "Aku mimpi jualan di kebun pisang, Yun, tapi pembelinya bukan orang. Mereka tinggi-tinggi, mukanya pucat, matanya besar, tapi mereka bayar pakai daun." Yuni menatapnya lekat. "Mungkin kamu capek nih, Kang." "Ya, tapi anehnya, pas bangun, uang di kaleng dagangan nambah. Banyak, Yun. Padahal aku inget banget, cuma sisa 20.000 di kaleng." Yuni membisu. Ia tahu, sejak Seto datang, rezeki mereka memang seperti tiba-tiba lancar. Tapi sekarang, semuanya terasa terlalu mudah. Di luar, suara jangkrik terdengar bersahutan. Lalu samar-samar, terdengar lagi suara lembut dari arah kebun pisang. Kali ini lebih jelas. "Seto, nak, waktunya pulang." Yuni menatap keluar lewat celah jendela. Di kejauhan, tampak dua sosok samar berdiri di antara daun-daun pisang, tingginya melebihi manusia biasa. Cahaya kebiruan berpendar di sekitar mereka. Ia menutup mulut menahan jeritan. Dan di saat yang sama, dari dalam rumah, suara kecil Seto terdengar pelan. "Bibik, nggak usah takut ya. Nanti Bibik sama Mamang tetap bisa jualan walau Seto udah pulang." Suara itu membuat Yuni tak bisa bergerak. Ia tahu, sesuatu akan segera terjadi. Sejak malam ketika suara dari kebun pisang itu terdengar, suasana rumah Mang Ubay semakin aneh, tapi juga penuh rezeki. Dagangan somai mereka selalu habis, bahkan seringkali pembeli sudah menunggu di gang depan sebelum Ubay mendorong gerobaknya. Somai Mang Ubay itu beda, bumbunya gurih banget, lembut, nggak bikin enek, kata pelanggan baru dari desa sebelah. "Kayak ada rasa, gimana ya, enak tapi bikin tenang," tambah yang lain. Ubay hanya bisa tersenyum dan mengucap syukur. Dalam hati, ia tak tahu harus bersyukur atau khawatir. Karena anehnya, setiap kali ia merasa senang, selalu saja ada rasa dingin merambat dari arah punggung, seolah ada yang mengawasi. Setiap sore, selepas jualan, ia dan Yuni menghitung hasil. Dulu, sehari paling dapat 50.000. Sekarang, bisa sampai 300.000. Dalam 2 minggu, mereka bisa membeli kompor gas baru, wajan besar, bahkan mengganti atap dapur yang bocor sejak lama. Yuni menangis haru, merasa doanya akhirnya dikabulkan. "Kang, mungkin ini memang rezeki dari Tuhan. Kita tulus ngasuh anak itu, jadi dibalas kebaikan." "Iya, Yun,
Mungkin begitu, jawab Ubay pelan. Tapi di hatinya masih ada pertanyaan yang tak bisa ia ungkapkan. Karena setiap malam, sebelum tidur, ia selalu mendengar langkah kecil berjalan di sekitar rumah. Padahal semua pintu sudah terkunci. Langkah itu berhenti di depan pintu. Lalu terdengar suara lirih seperti anak kecil yang berbicara pelan kepada seseorang di luar. Iya, sebentar lagi. Bibik udah bahagia sekarang. Pagi-pagi, Yuni sering mendapati hal aneh lainnya. Misalnya, beras di dapur tak pernah habis meski mereka tak sempat beli. Atau saat ia memasak, bumbu yang biasanya tinggal sedikit tiba-tiba penuh lagi keesokan harinya. Pernah juga, Yuni sengaja menyembunyikan sebagian bahan dagangan untuk memastikan. Tapi keesokan paginya, bahan itu sudah kembali ke tempat semula. Lengkap, bahkan lebih banyak. Ia bercerita pada Bu Titik yang mendengarkan sambil mengernyit. Loh, Yun, kok bisa gitu? Aku juga nggak tahu, Bu. Tapi semenjak ada Seto, kayaknya semua lancar aja. Seto? Itu anak kecil yang kamu asuh itu? Iya, Bu. Aku heran deh, Yun. Aku tuh sering lewat depan rumahmu. Tapi kok ya, aku jarang banget lihat dia. Kadang cuma dengar suara ketawa anak kecil aja. Tapi yang kelihatan cuma kamu sama Ubay. Yuni terdiam. Ia tersenyum sopan, tapi dalam hatinya berguncang. Ia tahu apa yang dikatakan Bu Titik benar. Belakangan ini pun Yuni sendiri kadang tidak melihat Seto di rumah, tapi tetap mendengar suara anak itu dari dapur atau kamar depan. Bibik, aku udah cuci piring ya. Bibik, aku taruh uang hasil jualan di kaleng. Suaranya nyata. Tapi ketika Yuni menoleh, tak ada siapapun. Suatu sore, Ubay pulang dari jualan membawa kabar baik. Yun, kamu tahu nggak? Sekarang orang-orang nyariin aku. Katanya somaiku bisa bikin badan seger, nggak gampang capek. Ada yang bilang bumbunya beda. Yuni tertawa kecil. Mungkin karena kamu masak sambil senyum sekarang. Hehe, iya kali. Di ruang depan, Seto duduk sambil menggambar di atas kertas bekas. Gambar itu menunjukkan sebuah kebun pisang, dan di tengahnya ada 3 sosok kecil. 1 pria, 1 wanita, dan 1 anak laki-laki. Kamu gambar apa toh? Tanya Yuni. Keluarga, jawab Seto tanpa menoleh. Keluarga kamu? Iya, tapi nanti aku mau gambar Mamang sama Bibik juga, biar jadi satu. Yuni menatap gambar itu lama. Ada sesuatu di dalamnya yang membuat dadanya sesak, entah haru, entah takut. Malam itu, angin bertiup dari arah kebun pisang membawa aroma lembab tanah basah. Ubay terbangun karena mendengar suara seperti anak kecil tertawa di luar rumah. Ia bangun perlahan, membuka pintu sedikit, dan melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Seto berdiri di halaman, menatap ke arah kebun pisang. Tepat di seberang sana, di antara bayangan daun, tampak 2 sosok tinggi samar. Satu seperti pria besar berjubah gelap, satu lagi seperti wanita berambut panjang menjuntai sampai tanah. Keduanya hanya berdiri diam, namun dari tubuh mereka memancar cahaya lembut kebiruan. Ubay menatap terpaku, tak bisa bicara. Suara Seto terdengar pelan. Itu ibu sama bapak, mereka nunggu. Ubay mundur selangkah, tubuhnya gemetar. Seto, jangan kesana dulu nak. Anak itu menoleh, tersenyum tipis. Enggak apa-apa Mamang, belum sekarang kok. Lalu dalam sekejap, 2 sosok itu menghilang, begitu saja, seolah diserap oleh kegelapan di antara batang-batang pisang. Ubay menutup pintu perlahan,
menatap ke arah Yuni yang ternyata juga sudah berdiri di ambang kamar, wajahnya pucat. "Kamu lihat juga?" bisik Ubay. Yuni mengangguk lemah. "Aku pikir cuma aku yang ngelihat." Malam itu mereka tak tidur sampai pagi. Hari-hari selanjutnya terasa seperti mimpi aneh. Ubay mulai mendapat pesanan somai dari pasar besar di kota kecamatan. Ia bahkan diminta membuka lapak tetap di area depan pasar. Sesuatu yang dulu bahkan tak pernah ia bayangkan. Ia membeli gerobak baru, mengajak sepupunya untuk membantu jualan. Rezekinya mengalir deras seperti air sungai di musim hujan. Tapi seiring itu, Seto mulai lebih sering melamun. Ia duduk di depan rumah dari sore sampai malam, menatap arah kebun pisang yang samar tertutup kabut. "Toh, kamu kenapa? Capek?" tanya Yuni. "Enggak, Bibik. Cuma kangen aja." "Kangen siapa?" "Ibu sama bapak." Suara anak itu semakin pelan, hampir seperti bisikan. "Tapi Bibik nggak usah sedih ya. Kalau aku udah pulang nanti, Bibik sama Mamang tetap akan senang. Rezeki nggak akan berhenti." Yuni memeluk bahunya lembut. "Kamu mau kemana, nak?" "Ke tempat ibu. Tapi nanti, aku masih mau bantu Mamang jualan." Air mata Yuni menetes diam-diam malam itu. Ia sadar, mungkin anak ini bukan manusia biasa. Tapi, bagaimanapun, kasih sayangnya sudah tumbuh seperti kasih pada anak sendiri. Malam berikutnya, terjadi sesuatu yang makin meneguhkan dugaan itu. Saat Yuni tengah menjemur baju di dapur, tiba-tiba lampu minyak bergetar hebat, padahal tak ada angin. Dari luar, terdengar suara gemerisik keras, seperti puluhan daun pisang bergesekan sekaligus. Dan di antara suara itu, terdengar nyanyian pelan, nyanyian yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Lembut tapi menusuk. "Seto, pulang nak. Sudah waktunya." Yuni berlari ke depan rumah memanggil suaminya. Tapi Ubay justru sedang berdiri diam di depan pintu menatap sesuatu di kejauhan. "Yun, lihat!" Suaranya bergetar. Di ujung kebun pisang, tampak cahaya kebiruan kembali muncul. Kali ini lebih terang, seperti kabut bercahaya yang perlahan mendekat ke arah rumah mereka. Seto berdiri di halaman, tubuhnya tampak kecil di bawah sinar itu. Ia menoleh pada mereka berdua, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Bibik, Mamang, jangan takut, ya. Nanti Seto pamit baik-baik." Seketika, suasana berubah hening. Bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Hanya ada angin lembut, aroma pisang, dan cahaya kebiruan yang semakin dekat. Hujan turun sejak sore, rintiknya halus seperti tirai tipis yang menggantung di antara pepohonan pisang. Desa Sukadana tampak sunyi, hanya sesekali terdengar suara motor lewat jalan basah di kejauhan. Langit berwarna kelabu tua. Di rumah kecil Mang Ubay, suasana terasa tegang. Yuni duduk di depan tungku, matanya tak lepas dari jendela yang terus berembun. Mang Ubay sedang menambal roda gerobak di beranda, tapi tangannya bergetar tanpa sebab. Sejak siang tadi, Seto tidak keluar kamar. Ia hanya diam, duduk di tepi ranjang, dengan wajah pucat dan mata sayu, seperti anak yang sedang menunggu sesuatu yang sudah pasti datang. Menjelang maghrib, angin berembus dingin. Lampu minyak di ruang depan bergoyang, nyalanya kecil tapi stabil. Yuni melangkah pelan ke kamar Seto. "Toh, kamu nggak makan dulu, nak? Nanti aja, Bik. Aku udah kenyang." "Kamu nggak apa-apa, sayang?" Dari tadi diam aja. Anak itu menoleh. Senyumnya lembut, tapi matanya berkilat aneh, seperti menahan sesuatu yang besar di dalam dirinya. "Bibik, nanti kalau aku udah nggak ada, Bibik jangan sedih ya.
Yuni tercekat. Ngomong apa sih kamu ini, Seto? Aku senang bisa di sini. Mamang baik, Bibik juga. Tapi ibu sama bapak udah nunggu. Aku harus pulang. Suara anak itu pelan, tapi jelas. Seperti bisikan yang bergema di dalam kepala Yuni. Ia menatap wajah Seto, lalu memeluknya erat. Tubuh anak itu terasa dingin, seolah bukan lagi darah dan daging, melainkan udara yang padat. Toh, jangan pergi dulu. Kamu anak baik. Di sini ada kami. Kamu bisa tinggal. Nggak bisa, Bibi. Dunia kita beda. Ketika azan Isya berkumandang dari musola kecil di ujung gang, hujan turun lebih deras. Petir menyambar jauh di arah utara, menerangi langit dengan kilatan putih. Ubay menutup pintu beranda, tapi saat ia memalingkan pandangan ke arah kebun pisang di belakang rumah, sesuatu membuat napasnya tercekat. Di antara kabut hujan itu, tampak dua cahaya kebiruan muncul perlahan, seperti lentera hidup yang melayang. Cahaya itu bergerak mendekat, menembus sela-sela batang pisang yang bergoyang tertiup angin. Dari dalam rumah, Yuni melihatnya juga. Wajahnya memucat. Kang, itu cahaya itu lagi. Ubay tak menjawab. Ia melangkah keluar tanpa payung, membiarkan tubuhnya basah. Langkahnya berat, tapi matanya terpaku pada dua sosok samar yang mulai jelas terlihat di bawah cahaya bulan yang tersisa di langit mendung. Sosok pertama tampak seperti seorang pria tinggi berjubah gelap, berdiri diam di pinggir kebun, wajahnya teduh tapi tak sepenuhnya manusiawi. Sosok kedua adalah seorang perempuan berambut panjang, mengenakan kain putih kebiruan yang berkibar lembut di bawah hujan. Di pelukannya tampak seberkas cahaya kecil, seolah sebuah api biru, lembut yang hidup. Yuni keluar menyusul Ubay, menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mereka berdua berdiri diam di bawah rinai hujan, menatap pemandangan itu dengan tubuh bergetar. Dari balik pintu rumah, Seto melangkah pelan. Ia mengenakan baju putih, kaki telanjangnya menyentuh tanah yang basah. Tapi anehnya, tak ada lumpur yang menempel pada kakinya. Toh, jangan! Teriak Yuni setengah menangis. Nggak apa-apa, Bibi, ucap Seto lembut. Itu ibu sama bapak. Anak itu berjalan ke depan, menatap dua sosok samar itu dengan wajah bahagia. Bu, Pak. Ubay menahan napas. Dalam cahaya biru itu, ia sempat melihat sekilas. Kedua sosok itu tersenyum lembut pada Seto. Tapi senyum itu bukan senyum manusia biasa. Ada ketenangan yang terlalu dalam, seolah datang dari tempat yang tak bisa dijangkau manusia hidup. Yuni menatap dengan air mata mengalir deras. Ia tahu momen itu adalah perpisahan. Toh, jaga diri ya, Nak. Bibik, makasih udah sayang sama aku. Mamang juga, makasih udah ajarin aku jualan. Suara anak itu semakin pelan, tertelan oleh rintik hujan. Lalu, dalam sekejap, cahaya biru di sekelilingnya semakin terang, terlalu terang, sampai mereka harus memejamkan mata. Ketika cahaya itu meredup, tiga sosok itu telah lenyap. Hanya tersisa tanah basah, rumput yang rebah, dan hawa dingin yang menembus sampai tulang. Ubay dan Yuni berdiri lama. Tak ada kata-kata. Hujan perlahan berhenti, menyisakan aroma tanah dan daun pisang yang segar. Di tempat Seto berdiri tadi, ada sebuah koin logam tua, berwarna perak kusam, dengan ukiran yang tak mereka kenal. Ubay memungutnya perlahan, lalu menggenggamnya di dada. Dia beneran pulang, ucapnya lirih. Malam itu, rumah mereka terasa sangat sepi. Tak ada suara kaki kecil, tak ada tawa lembut di dapur. Yuni duduk di ruang depan, memandang piring kosong di meja,
Air matanya tak berhenti mengalir. Ubay duduk di sampingnya, masih memegang koin itu erat-erat. Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara lembut, suara yang mereka kenal. "Bibik, Mamang, makasih." Ya, suara itu tidak lama, hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat mereka tahu Seto masih sempat berpamitan. Yuni menutup wajah dengan tangan, menangis tanpa suara. Ubay menatap langit malam yang perlahan cerah setelah hujan, dan di antara kabut yang tersisa, ia bisa bersumpah melihat kilatan biru kecil melintas cepat menuju arah kebun pisang, lalu hilang. Keesokan paginya, udara terasa berbeda. Entah kenapa, semua terasa ringan. Gerobak somai yang biasa mereka dorong tampak mengilap seperti baru, meski tak dicuci. Bumbu kacang yang dibuat Yuni rasanya makin lezat dari biasanya. Ketika Ubay mulai berjualan, pembeli datang berbondong-bondong. Bahkan ada yang sampai antre sebelum ia selesai menata piring. "Somai Mang Ubay makin enak aja, ya?" "Iya, rasanya beda banget, kayak ada rasa bahagia." Ubay tersenyum. Ia tidak menjawab apa-apa, hanya menatap ke kejauhan, ke arah kebun pisang yang kini tampak biasa-biasa saja. Tak ada cahaya, tak ada suara, tak ada misteri. Tapi di hatinya, ia tahu di sanalah Seto pernah berdiri dan mungkin masih menjaga mereka dari jauh. Malamnya, saat ia menutup gerobak, Yuni duduk di depan rumah sambil menatap bulan separuh. Ia berbicara pelan, seolah kepada seseorang yang tidak terlihat. "Toh, Bibik nggak sedih lagi, ya? Bibik janji bakal terus doain kamu." Angin berhembus lembut dan daun pisang di kejauhan bergoyang pelan, seolah menjawab dengan bisikan lembut. Sejak kepergian Seto, usaha somai Mang Ubay justru semakin maju. Bumbu kacangnya semakin terkenal. Banyak pembeli bilang rasa somainya berbeda, gurih dan bikin nagih. Ubay hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian itu. Ia tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan pada Bu Titik yang paling sering berkunjung. Sekarang, gerobak lamanya sudah diganti dengan gerobak besar berwarna biru muda, dengan tulisan "Somai Mang Ubay, gurihnya bikin rindu" di sisi kanan. Setiap pagi, ia berangkat ke pasar belanja kebutuhan somai, naik sepeda motor kecil hasil jerih payahnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, kini Ubay sudah memiliki 2 cabang di desa sebelah, yang dikelola oleh sepupunya, Arman. Suatu kali, Arman sempat bertanya, "Mang, kok bisa sih resepnya jadi seenak ini? Rasanya nggak kayak somai biasa." Ubay tersenyum samar. "Resepnya cuma satu, Man. Masak dengan tulus, sambil ingat orang yang pernah bantu, meski cuma sebentar." Arman tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk, tak tahu bahwa yang dimaksud Ubay adalah seorang anak kecil bernama Seto, anak yang tidak pernah tercatat dimanapun. Beberapa bulan kemudian, keajaiban lain datang. Pagi itu, Yuni mengeluh lelah dan mual. Ia pikir hanya masuk angin. Tapi setelah dibawa ke bidan desa, berita yang tak pernah mereka duga akhirnya tiba. Yuni hamil. Ubay tertegun lama di depan bidan, lalu menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Serius, Bu? Kami bakal punya anak?" "Iya, Mang. Usia kandungannya sudah 2 bulan. Air mata Yuni jatuh begitu saja. Ia memeluk suaminya erat-erat sambil berbisik pelan, "Kang, akhirnya doa kita dikabulkan." Ubay hanya bisa mengangguk. Di pikirannya, nama itu langsung terlintas. Seto. Malamnya, setelah semua tetangga pulang memberi ucapan selamat, Ubay duduk di depan rumah sambil menatap bintang. Angin malam bertiup pelan,
membawa suara daun pisang yang berdesir lembut. Ia memejamkan mata dan berbisik lirih. "Toh, terima kasih, Nak. Mungkin kamu yang ngedoain kami dari sana." Entah kebetulan atau bukan, tapi saat itu lampu di ruang depan bergetar pelan, seperti ditiup angin, padahal semua jendela tertutup. Dan di udara, samar-samar terdengar suara tawa kecil yang lembut, lalu lenyap dalam keheningan malam. Bulan berganti, usaha somai semakin besar. Ubay kini punya karyawan, dan setiap malam, sebagian hasil jualan ia sisihkan untuk membantu mushola dan anak yatim di kampung. Orang-orang mengenalnya sebagai penjual jujur yang dermawan. Banyak yang bilang, rezekinya Mang Ubay nggak pernah putus. Ubay selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Kalau rezeki datang dari hati yang ikhlas, nggak bakal salah alamat. Kadang, ketika mengaduk bumbu di dapur, ia melihat bayangan kecil lewat di dinding. Sekilas saja, seperti sosok anak laki-laki dengan baju putih, berdiri di pojok dapur, tersenyum. Tapi begitu ia menoleh, tak ada siapapun. Ia hanya tertawa kecil dan berkata dalam hati, "Toh, bantuin lagi ya masaknya." Yuni pun merasakan hal yang sama. Ketika ia berjalan di halaman sore-sore, daun pisang di ujung kebun sering bergerak lembut tanpa angin. Dan entah kenapa, setiap kali itu terjadi, janin di dalam perutnya selalu menendang pelan, seolah ikut menyapa sesuatu yang tak terlihat. 9 bulan kemudian, Yuni melahirkan seorang bayi laki-laki sehat. Tangis pertama bayi itu menggema di rumah kecil mereka, menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Ubay menatap wajah anaknya lama-lama, lalu berbisik pelan di telinganya, "Selamat datang, Nak. Namamu Satya Seto Ubayana." Bidan dan tetangga terkejut mendengar nama itu. Tapi Ubay hanya tersenyum, tidak menjelaskan apa-apa. Ia tahu, nama itu bukan sekadar nama, tapi kenangan dari sosok kecil yang dulu datang membawa keajaiban dan rezeki dari dunia yang lain. Tahun-tahun berjalan cepat. Rumah kecil mereka kini berubah menjadi rumah permanen dengan atap genteng merah dan halaman luas. Kebun pisang di belakang rumah tumbuh semakin rimbun, dan setiap malam suara jangkrik bercampur angin selalu menenangkan hati Yuni saat menidurkan anaknya. Kadang Satya kecil menatap ke arah kebun dan berkata polos, "Bunda, tadi ada kakak main di sana. Katanya dia mau ajarin aku jualan kayak ayah." Yuni terdiam, menatap wajah anaknya lama-lama. Ia hanya mengusap kepala Satya sambil tersenyum. "Iya, Nak, kakakmu anak baik. Kalau dia datang lagi, bilang terima kasih, ya." Anak itu mengangguk polos, lalu tertidur dalam pelukan ibunya. Malam itu, ketika bulan menggantung di langit Sukadana, angin lembut kembali berembus dari arah kebun pisang. Daun-daun bergoyang pelan, seperti melambai. Dan bagi siapapun yang berjalan di jalan setapak itu, mungkin sesekali akan mendengar suara anak kecil tertawa samar di antara rumpun pisang. Tawa yang tidak menyeramkan, justru hangat, seperti suara kebahagiaan yang menyeberangi dua dunia. Dan di serambi rumah Mang Ubay, di atas rak kayu tempat koin perak itu disimpan, tergantung sebuah tulisan kecil hasil ukiran tangan Ubay sendiri. Rezeki datang dari mana saja, termasuk dari hati yang tulus mengasuh, meski bukan dari dunia yang sama.